Baik. Second warning, 49. Yeah, you get out of here. You won't see this. Warning. Third warning, 49. Get out of here, Mike. I'm gonna go. Di sebuah negeri yang kehilangan arah, harapan tidak lagi lahir dari mimpi, melainkan dari langkah yang dipaksakan untuk terus bergerak. Di antara ribuan pemuda yang bertahan pada kerasnya hidup, 50 orang terpilih untuk mengikuti sebuah perjalanan tanpa akhir. Bukan sekadar berjalan, tetapi mempertaruhkan napas di setiap langkahnya. Inilah kisah tentang keberanian, ketakutan, persahabatan, dan batas terakhir dari daya tahan manusia. Sebuah perjalanan panjang, di mana hanya satu orang yang akan tetap hidup, sementara yang lain perlahan menghilang di sepanjang jalan. Cerita dibuka dengan sebuah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada seorang remaja bernama Raymond Garratti yang dinyatakan lolos mengikuti kompetisi The Long Walk. Kompetisi tersebut berlangsung pada latar abad ke-20 alternatif, ketika Amerika Serikat berada di bawah rezim militer totaliter setelah terjadinya perang besar. Ajang ini diselenggarakan dengan tujuan menumbuhkan semangat patriotisme, sekaligus etos kerja di kalangan masyarakat miskin. Terlebih, negara tersebut sedang dilanda depresi ekonomi yang sangat parah. Pada pagi hari pukul 8, seluruh peserta The Long Walk, termasuk Raymond Garratti, berkumpul di garis awal yang terletak di dekat perbatasan antara Miami dan Kanada. Ray diantar oleh ibunya, Ginny, yang sebenarnya tidak menyetujui keikutsertaan putranya dalam kompetisi tersebut. Sang ibu beberapa kali memohon agar Raymond mengundurkan diri, namun Ray tetap bersikeras untuk berpartisipasi. Akhirnya, Ginny sang ibu terpaksa merelakan putranya. Saat berkumpul di garis awal, Ray berkenalan dengan peserta lain bernama Pete McBride. Ia juga berusaha menjalin kedekatan dengan peserta lain, yaitu Billy Stebbins, Art Baker, Collie Parker, Gary Barkovich, Hank Olson, Richard Harkness, serta Curly yang tampak masih sangat muda, sehingga peserta lain menduga Curly belum cukup umur untuk mengikuti kompetisi tersebut. Setelah seluruh peserta yang berjumlah 50 orang berkumpul, seorang mayor datang untuk memberikan sambutan. Ia membagikan nomor peserta, dan Raymond memperoleh nomor 47. Setiap peserta juga diberikan jam pedometer serta berbagai perlengkapan lainnya. Mereka diwajibkan berjalan menempuh ratusan mil tanpa henti dengan pengawasan ketat pasukan militer. Acara tersebut disiarkan secara langsung ke seluruh negara, bagian dengan tujuan menumbuhkan ketertarikan masyarakat terhadap negara sekaligus meningkatkan produk nasional bruto. Kompetisi ini memiliki sejumlah peraturan ketat yang wajib dipatuhi. Salah satunya adalah peserta harus berjalan dengan kecepatan minimal 3 mil per jam atau sekitar 4,8 km per jam. Apabila peserta berhenti, ia akan menerima peringatan. Jika peringatan melebihi 3 kali, peserta tersebut akan dihukum. Peserta yang keluar dari jalur aspal akan langsung didiskualifikasi dan tidak terdapat garis finish untuk menentukan pemenang. Kompetisi hanya akan berakhir ketika tersisa satu peserta yang mampu bertahan. Pemenang akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dalam jumlah besar serta hak untuk mewujudkan satu permintaan apapun. Setelah menyampaikan pidatonya, Mayor menembakkan pistol ke udara sebagai tanda dimulainya kompetisi. Anyone can win. Ke-50 peserta pun mulai berjalan menyusuri jalan beraspal yang sangat panjang. Pada 5 mil pertama, para peserta masih terlihat santai dan menikmati perjalanan. Mereka juga mulai saling berbincang untuk mengenal asal-usul masing-masing. Dalam perjalanan, Olson memperlihatkan kebiasaan buruknya, yaitu menyimpan bekas permen karet di saku untuk dikunyah kembali. Tiba-tiba,
Barkovich berhenti karena terdapat kerikil di dalam sepatunya. Ia berusaha mengeluarkan kerikil tersebut hingga memperoleh peringatan kedua. Beruntung, saat hampir menerima peringatan ketiga, Barkovich segera bangkit dan melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh 7 mil, Art membahas hadiah yang akan diterima pemenang. Ray mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu tertarik pada hadiah uang. Baginya, keberhasilannya lolos seleksi sudah merupakan keberuntungan besar karena ribuan pemuda lainnya gagal. Kemudian, seorang peserta bernama Harkness bergabung dengan mereka. Sepanjang perjalanan, Harkness membawa buku untuk mencatat nama serta nomor peserta karena ia berencana menulis buku tentang The Long Walk setelah kompetisi berakhir. Tidak lama kemudian, Curly mulai kesulitan berjalan akibat kram pada kakinya. Ray segera berinisiatif membantu Curly agar tetap berjalan. Meskipun Curly berusaha semampunya, rasa sakit yang dialaminya terlalu menyiksa hingga membuatnya terjatuh dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Seorang tentara mendekatinya dan menembak kepala Curly sebagai hukuman. Just keep walking. 1, 2, 3, 4. Just keep You got walking. it. Oh, but it ain't fair. Get up, youngin. Get up. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setiap peserta yang berhenti atau melanggar aturan akan langsung dieksekusi hingga tersisa 1 pemenang. Kejadian tersebut membuat para peserta terkejut sekaligus menyadari ancaman nyata yang mereka hadapi. Mereka telah menempuh 17 mil jalan beraspal ketika melihat seorang gadis kecil yang merupakan penggemar Raymond membawa papan dukungan untuk menyemangatinya. Tiba-tiba, peserta bernomor 1 mengalami kejang disertai busa di mulut. Para tentara segera memberikan peringatan. Namun hingga peringatan ketiga, peserta tersebut tidak bangun. Akhirnya, tentara menembaknya hingga tewas. Go. Warning. Third warning. Why won't they just fucking end it? The odds just went up for us, yeah? Tidak lama kemudian, mereka memasuki mil ke-25, tempat lebih banyak rumah penduduk terlihat. Olson mulai merasakan nyeri pada kakinya. Raymond dan Art pun menurunkan kecepatan berjalan mereka agar Olson dapat pulih. Pada saat yang sama, Barkovich terus mengejek peserta bernama Rank. Awalnya Rank hanya diam dan mengabaikan ejekan tersebut. Namun ketika Barkovich menyinggung ibunya, Rank kehilangan kesabaran dan menyerangnya. Second warning. Number 19. Get up, Ryan. Get up, Ryan. Get the fuck up. Barkovich berhasil menghindar sehingga Rank terjatuh dan wajahnya terluka akibat menghantam aspal. Rank tidak segera bangkit hingga melewati batas peringatan ketiga. Akibatnya, tentara langsung menembaknya hingga mati. Peristiwa tersebut membuat peserta lain menyalahkan Barkovich dan menyebutnya sebagai pembunuh. Tidak lama setelah kematian Rank, seorang peserta bernama Ronald mengalami diar parah. Karena tidak diperbolehkan keluar dari jalur aspal, Ronald terpaksa membuang kotorannya sambil berjalan. Meskipun berusaha bertahan, ia semakin melambat hingga akhirnya ditembak oleh tentara. 45. Third. Gotta roll down your fucking leg. Mereka kemudian menempuh jarak 35 mil ketika matahari mulai terbenam. Mayor kembali muncul untuk memberikan ucapan selamat kepada peserta yang berhasil bertahan pada malam pertama. Pada tengah malam, Ray tertidur sambil berjalan dan bermimpi tentang ibunya yang menyanyikan lagu Nina Bobo. Pete terpaksa membangunkannya karena Ray menerima peringatan dari tentara. Agar tetap terjaga, Pete mengajak Raymond berbincang tentang kehidupannya. Ray mengakui bahwa ia pernah memiliki kekasih, namun sang kekasih memilih mengakhiri hubungan setelah mengetahui bahwa Ray mendaftar kompetisi tersebut. Ketika Barkovich ikut bergabung dalam percakapan, terjadi perselisihan kecil antara Pete dan Barkovich. Tidak lama kemudian, para peserta harus melewati jalur menanjak yang menyebabkan banyak peserta kelelahan, terjatuh, dan akhirnya ditembak.
Ray berjuang keras menaiki tanjakan, namun Barkovich terus mengejeknya. Salah satu tentara bahkan telah mengarahkan senjata ke kepala Ray, membuatnya semakin tertekan dan memperlambat langkahnya. Beruntung Pete segera menuntunnya dan memberikan semangat karena mereka hampir mencapai puncak bukit. Refill. Canteen, 47 canteen. Hey, mate. Pada pagi hari berikutnya, mereka mencapai jarak 59 mil dan memasuki hari kedua. Setelah banyak peserta gugur saat mendaki, hanya tersisa 18 peserta. Ketika memasuki mil ke-67, Olson tampak lemas dan pendiam. Pete mencoba menanyakan keadaannya, namun Olson justru marah dan menjauh dari Ray, Pete, serta peserta lainnya. Sementara itu, Harkness terus berjalan meskipun mengalami cedera pada kaki. Kondisi tersebut membuatnya tidak mampu bertahan lama, hingga langkahnya melambat, dan tentara memberikan peringatan. Art mencoba mengusir anak-anak desa agar tidak menyaksikan proses eksekusi Harkness. Namun usahanya sia-sia, karena Harkness akhirnya ditembak di hadapan anak-anak tersebut. My ankle's all twisted up. Second warning, 49. Third warning, 49. I'm gonna go. Fucked. It's all so fucked. Waktu terus berlalu hingga mereka menempuh 100 mil. Mayor kembali muncul untuk mengucapkan selamat kepada para peserta yang masih bertahan. Tidak lama kemudian, seorang peserta mencoba melarikan diri, namun ia langsung ditembak mati. Saat mencapai mil 103, para peserta membicarakan permintaan yang akan mereka ajukan jika memenangkan kompetisi. Pete mengungkapkan bahwa ia memiliki satu keinginan lama. Setelah melewati semua penderitaan ini, ia berharap kompetisi The Long Walk di masa depan akan memiliki 2 pemenang, bukan hanya 1. Pada malam hari, hujan turun deras. Pete terus menuntun Ray yang hampir tertidur lagi. Saat matahari terbit, Art berhenti untuk buang air besar dan membutuhkan waktu cukup lama hingga tentara mengarahkan senjata kepadanya. Art terpaksa menyelesaikan urusannya dengan cepat dan melanjutkan perjalanan. Seiring waktu berjalan, Ray mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia kembali mengajak Pete berbincang tentang ayahnya yang ia anggap sebagai pahlawan. Dahulu, Ray sangat dekat dengan ayahnya hingga suatu hari Mayor menangkap ayah Ray dengan tuduhan pengkhianatan. Karena mengajarkan mata pelajaran terlarang, Mayor meminta ayah Ray bersumpah untuk berhenti mengajar. Namun ia menolak sehingga Mayor mengeksekusinya di depan Ray dan ibunya. It's your decision. I will pledge no such allegiance. Never forget who you are, Ray. Dari sinilah Ray mengungkapkan rahasianya kepada Pete. Jika ia memenangkan The Long Walk, ia akan meminta senjata militer saat itu juga dan menggunakannya untuk menembak Mayor. Ketika jarak tempuh mencapai 170 mil, para peserta sudah kehilangan minat untuk berbicara dan hanya terus berjalan. Salah satu peserta memohon keringanan kepada tentara karena kakinya berdarah, namun tentara tersebut langsung menjatuhkannya. Kejadian tersebut membuat peserta lain kehilangan kewarasan, menanggalkan pakaiannya, dan berlari keluar jalur aspal. Akibatnya, ia langsung ditembak. Pada malam hari, rombongan mencapai mil ke-201, dan Olson hampir tidak mampu berdiri. Ray mencoba menyemangatinya, namun Olson sudah tidak sanggup bertahan dan mendekati tentara hingga ditembak di bagian perut. Warning, 46. Hey. Art yang melihat kejadian tersebut merasa tidak tega. Ia berlari mendekati Olson dan mencoba menahan tubuh temannya yang sekarat hingga membuat Art memperoleh peringatan. Ray segera menarik Art kembali ke barisan karena Olson sudah tidak mungkin diselamatkan. I need you to get the fuck up right now. He's dead. He's dead. When you were gonna lose you too. He called my name. I know. Keesokan harinya, mereka mencapai mil ke-209
dan memasuki hari keempat dengan sisa 6 peserta. Mereka mengingat bahwa Olson memiliki seorang istri. Mereka pun sepakat bahwa siapapun pemenangnya harus menyumbangkan sebagian hadiah uang kepada istri Olson. Awalnya, Berkovich tidak diajak karena sifatnya yang menjengkelkan. Namun Berkovich kemudian mengakui bahwa kematian Rank membuatnya merasa bersalah dan ia bersedia menyumbangkan sebagian hadiah uang. Peserta lain akhirnya menerima Berkovich dalam kesepakatan tersebut. Namun rasa bersalah terus menghantui Berkovich hingga ia menusuk lehernya sendiri. It's alright, Gary. Just keep... Ah, fuck, man. Keep Warning. walking, Gary. Don't stop. Warning, number 5. Don't stop. Fuck! No! Seiring berjalannya waktu, mereka memasuki hari kelima dan mencapai mil ke-286. Mereka melintasi sebuah kota dan salah satu sepatu Ray rusak. Pete dan Art menyarankan agar Ray melepaskan kedua sepatunya agar lebih mudah berjalan. Tidak lama kemudian, kini sang ibu menunggu Ray di pinggir jalan untuk memastikan kondisi putranya. Ray diliputi rasa bersalah karena tidak mendengarkan ibunya. Ia berlari menghampiri Ginny dan terus meminta maaf sambil mengatakan bahwa dirinya tidak lebih baik daripada ayahnya. Pete berusaha menarik Ray kembali ke jalur sebelum tentara memberikan peringatan. Mereka melanjutkan perjalanan dan Pete mulai menceritakan masa lalunya. Kedua orang tua Pete meninggal ketika ia masih kecil. Ia kemudian tinggal bersama pamannya yang seorang pemabuk dan sering menyiksanya hingga tubuhnya penuh luka. Pamannya meninggal saat Pete berusia 10 tahun. Sejak itu, Pete bertahan hidup di jalanan dengan mencuri dan berkelahi. Dalam salah satu perkelahian, wajah Pete terluka akibat serangan pisau. Peristiwa tersebut membuat Pete menyalahkan dirinya sendiri. Ia bertekad memperbaiki kehidupannya, dan jika menang, ia akan menggunakan uang hadiah untuk membantu anak-anak yatim piatu. Ketika mereka mencapai mil ke-306, Stebbins mengusulkan agar para peserta tidak saling membantu karena hanya akan memperpanjang penderitaan. Peserta lain menyetujui gagasan tersebut. Pada saat yang sama, Art mengalami mimisan hebat, sementara peserta lain berpura-pura tidak peduli. Collie Parker tiba-tiba marah, merebut senjata seorang tentara dan menembaknya. Tentara lain membalas dengan menembak perut Collie. Meskipun masih hidup, Collie akhirnya tewas. Di mil 327, mimisan Art semakin parah. Pete dan Raymond membatalkan kesepakatan untuk tidak saling membantu dan berusaha menolong Art berjalan. Namun Art menyadari bahwa waktunya hampir habis. Ia meminta Pete atau Raymond menyerahkan kalungnya kepada neneknya jika mereka menang. Art kemudian berhenti dan meminta mereka tidak menoleh ke belakang. Tentara segera menembaknya hingga tewas. Kini hanya tersisa Raymond, Pete, dan Stebbins. Ketika mereka mencapai mil ke-326, sementara Mayor terus memberikan pidato di hadapan mereka. Stebbins mengungkapkan bahwa ia merupakan salah satu dari puluhan anak tidak sah sang Mayor, dan ia sangat ingin tinggal bersama ayahnya tersebut. Namun tubuh Stebbins mulai melemah hingga tidak mampu melanjutkan perjalanan. Ia menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya dapat berjalan bersama Raymond dan Pete sebelum akhirnya berhenti dan ditembak oleh tentara. The Major's my father, and I'd like to end this shit. Nice walking with you, Stebbins. I'm glad it's you too. An honor. Third warning. Come on. Tidak lama kemudian, hujan turun. Ray mengakui bahwa dahulu ia takut pada kematian. Namun setelah menyaksikan begitu banyak peserta tewas, ia tidak lagi merasakan ketakutan tersebut. Pada mil ke-331, Ray dan Pete tiba di sebuah kota yang dipenuhi kerumunan yang bersorak menyambut mereka. Pete kemudian berhenti dan menyatakan ingin menyerah agar Ray dapat kembali bertemu ibunya. Karena Pete merasa tidak memiliki siapapun lagi, namun Ray menolak
dan meminta Pete untuk tetap berjalan sebentar saja. Pete melangkah maju, namun sementara Ray berhenti di belakang. Tidak lama kemudian tentara menembak Ray. Pete menangis histeris sambil memeluk tubuh Raymond yang sekarat. Raymond berpesan agar Pete menyampaikan permintaan maafnya kepada ibunya. Mayor kemudian mendekat dan menembak Raymond hingga meninggal dunia. Dengan demikian, Pete resmi menjadi pemenang The Long Walk pada tahun tersebut. Kerumunan bersorak dan menyalakan kembang api untuk merayakan kemenangan Pete. Mayor mengucapkan selamat kepada Pete dan memintanya menyampaikan permintaan sebagai hadiah. Pete menyatakan bahwa ia menginginkan senjata yang dipegang salah satu tentara dengan alasan ingin mewariskannya kepada anak-anaknya kelak sebagai simbol kemenangannya. Mayor pun memerintahkan tentara tersebut menyerahkan senjatanya kepada Pete. Namun, begitu menerima senapan itu, Pete langsung mengarahkannya kepada Mayor sambil menyatakan bahwa tindakannya dilakukan demi Raymond. Ia kemudian menembak Mayor di tempat dan film pun berakhir.